Guys, gue hari ini lagi main ke rumah tetangga gue dan dia ini bisa dibilang salah satu YouTuber. Well, dulunya artis sinetron gitu ya, dan akhirnya sukses banget sebagai artis sinetron, artis film layar lebar. Sekarang ini artis YouTube gitu, dan ini juga sukses juga gitu. Kayaknya everything that he touch is gold. Dia itu terkenal banget dengan giveaway-nya. tapi yang lebih membuat dia gue benar-benar kayak seneng banget dan merasa terhormat banget ya bisa main di sini di rumah tetangga gue ini, karena dia ini mempunyai hati yang sangat ikhlas dan baik banget gitu sama banyak banget orang. Gak ngelihat dari status apapun, kelas apapun, tapi benar-benar karena dia emang cinta sama kemanusiaan aja gitu. And I'm so happy to be here. Ini dia Bos Q. Baim Wong, yo bro. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Gila, thank you banget man. Maksudnya sama-sama. lo gila dengan subscriber udah 50 juta lebih gitu. Amin. 15 juta gitu, dan maksudnya sekarang ini lu masih mau gitu ya di kita tampil di sini. Thank you banget. Lu kan bro, harus saling bantu. Thank you. Nah itu tuh Ben, dari saling bantu bro. Gue pengen ngomong sedikit nih ya, karena gue ngeliat banyak konten YouTube lu benar-benar banyak banget ngebantuin orang. You know, kayak ngebantuin kemarin yang paling terakhir ibu-ibu di depan rumah dikasih tahu alamatnya sama security televisi mana gitu kan, dan habis itu tiba-tiba dia muncul gitu di depan lo, habis itu pakai tawar-nawar lagi, tawaran ya kan, dari 10 juta habis itu nawar ke 7 juta dan akhirnya tapi lo tetap bantuin dia gitu. Dan gue kayak ngerasa gila nih orang baik banget ya, dia nggak takut apa kayak dia akan dipergunakan sama orang gitu misalnya. Lo kayak pernah gak sih ngerasa ketakutan seperti itu, atau lu nya sendiri kayak no ngebantu orang tuh gue siapapun akan gue bantu gitu misalnya? Pernah lah bro, pernah. Jadi sebenarnya bukan cuma dia aja ya, maksudnya juga banyak banget kemarin tuh. Jadi yang pernah gue tolongin tuh cuma satu orang sebenarnya. Jadi itu juga sempat gue marah. Jadi malam, gue ingat banget jam 7 ya, pas gue mau keluar mau syuting, itu ada scene malam. Tiba-tiba pas gue keluar, dia bukannya ada di depan gerbang gue, tapi dia sudah masuk. Di situ gue yang ini siapa sih bilang. Terus tiba-tiba pastilah gue nggak marah ya, dalam hati marah tuh keluar. Dia cuma bilang maaf sekali ini aja, ini kenapa ini. Pas gue bilang suruh keluar, tiba-tiba dia buka belakangnya, tiba-tiba udah bengkok ini ya, tulang ininya bro. Itu kalau gitu tuh kadang-kadang dilema ya bro, dilema dalam arti gue ngapain harus lihat begini. Satu, nyesel kenapa? Karena ketika you cannot unsee it. Nggak bisa bro, nggak bisa. Dan maksudnya hati lu langsung tergerak gitu. Kalau kita seorang manusia pasti kita punya perasaan itu, yang nggak mungkin, kita bukan hewan gitu. Dalam arti gue cuma gini loh, itu pikiran kemana-mana tuh bro. Ini udah mau syuting, ini. Gue gitu aja, berapa lama, sekitar 2 menit tuh lama banget, gue diam aja. Gitu ya gue, karena gue memang sudah berprinsip gue tidak akan membantu orang misalkan dia cuma istilahnya ngemis-ngemis depan rumah gue nggak mau lah istilahnya. Sampai sekarang gue kalau kepikiran tuh masih kayak ngelan apa sini, tiba-tiba gue bilang oke deh, jam 11 kesini lagi ya, saya antar kamu ke mana Haji Zain, nanti kita ke sana, saya bareng sama kamu ya. Dia bilang udah. Habis itu gue syuting pulang masih ada dia, habis itu udah kita bareng Haji Zain, dan cuma satu orang dulu, dan alhamdulillah sembuh bro. Jadi memang sembuh, dia bisa tidur, dia nangis sama gue, saya bisa tidur sekarang. Mas Baim, saya tuh udah mau bunuh diri, saya mau tiduran aja udah nggak bisa ini. Jadi merinding. Jadi kalau kayak gitu-gitu kadang-kadang bikin kita ketagihan. Cuman ya mungkin gue bisa bilang di sini juga, banyak sekali setelah itu banyak banget orang yang depan rumah gue ada yang kakinya istilahnya nggak bisa jalan ini, dan gue berusaha untuk bilang enggak ke mereka karena gue nggak mau mengajarkan ke orang lain seperti itu, dan untuk jadi pengemis. Ya, dan gue juga tidak bisa mempost, karena gue sebenarnya kayak mempost kemarin tuh yang ibu-ibu itu mau kasih tahu ke mereka, sebenarnya gue tuh tidak kasih, makanya yang berita itu sebenarnya salah juga. Katanya lu kasih 3 juta kan? Jadi gue ngasih itu 250.000. Jadi 200.000 itu gue lihat apakah benar dia dari Boyolali, dan
Akhirnya ada tiketnya berapa ini 200.000. Oke, gue kasih lah pertama 200.000 dan setelah itu pas mau pulang itu gue kasih 50. Salahnya dia sebenarnya kalau misalkan dia jawab itu terserah ngasih berapa, mungkin kita akan tergerak hatinya sedikit. Tapi dia ada nominal yang kadang-kadang gue nggak setuju lah. Sama seperti ada di sini Acun juga, dia itu dari Klaten ke rumah gue ke sini kantor, dia naik sepeda bro. Dari Klaten naik sepeda. Bingung. Dengan ceritanya gue bingung bro. Hah? Berapa lama kamu kesini? 5 hari. Tapi kan kita kan orang yang syarat istilahnya. Ini bohong nggak nih manusia, gue bilang. KTP mana sih nih? Mana? KTP ini, oke. Ini video saya, bener loh. Terus saya nanya, mau ngapain ke sini? Dia bilang. Dan dia bicara sangat simpel banget. Saya cuma meminta tanda tangan, habis saya pulang. Nah malah dengan seperti itu kan kita malah kali istilahnya, apa yang bisa gue lakukan buat dia ya? Itu loh bro, terkadang gue tuh maksudnya, ya orang-orang sekarang kebalik. Mereka tuh ada nominal, ada ini. Karena gue yang ngerasa, dan gue juga tadi dibilang sama orang sama lo tuh kayak ikhlas atau enggak bantu orang ini. Yang tadi gue cerita mau di luar tuh gue sangat menjauhkan dari kata-kata itu ya. Karena menurut gue itu sangat berat sekali buat gue. Oke, jadi Paula, gue actually tadi barusan ngobrol sama Mbak Im gitu ya, kayak baru mulai gitu. Pas lah. Gue nanya sama Mbak Im gitu, kayak lu itu kayak ngebantuin orang segala kayak gitu sampai ada ibu-ibu di depan rumah, ya kan? Nah, lu sendiri gimana sih kayak gue jujur kayak gue bilang sama Mbak Im gitu, gue aja kayak kalau misalnya jadi orang yang tiba-tiba ada stranger gitu ya di depan rumah gue gitu, gue takut gitu. Tapi kan si Baim tetap aja, pemberitaan di luarnya pun juga tetap dia ngebantuin segala gitu. Lu sendiri gimana sih kalau misalnya Baim ngebantuin orang segala kayak gitu? Dia yang komplain pertama kali. Kalau itu di editor kok ini nomor rumah ini gitu. Ada kemarin udah pas banget aku nonton, aku screenshot tuh ada yang miss tuh, aku udah mau marah sama dia juga. Maksudnya gila, aku tuh udah sering marah untuk urusan nomor rumah, terus kayak gitu plat mobil itu menurut aku privacy banget ya gitu. Cuman memang susah, kita nggak bisa kontrol orang luar sih memang. Cuman memang udah bikin aku jadi nggak nyaman juga sih, karena apalagi sejak punya bayi ya, makanya kenapa kita juga ada CCTV 24 jam, terus security juga udah 24 jam. Tapi agak shock terapi juga sih. Cuman kan udah mengimbangin, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ya sampai orang sampai nungguin di luar. Waktu itu kita pernah diikutin ojek online 2 hari ya kan, saya nggak mau di itu di kantor, di rumah itu kan udah mengganggu keamanan kita banget gitu, kenyamanan kita gitu loh. Jadi ya dia marah-marah juga sih, nggak segitunya juga mau minta pertolongan gitu. Kalau digituin jadi kitanya juga males gitu gitu. Dan tadi kita sampai di mana kayaknya image lu di luar sana itu kayak ngebantuin, dermawan, filantropis gitu kan, sampai di Wikipedia ya Mbak Im filantropis. Wah, sadis. Pakai tadi apa ini ya? Kata-kata apa nih? Gitu. Tapi and I think gue justru penasaran kayak apa yang membuat lu mempunyai rasa kemanusiaan setinggi itu. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau kayak begitu tuh nggak ada jawabannya bro ya. Terkadang juga sebenarnya awal untuk kita mulai untuk kan orang seperti ngeliat kita core seperti itu ya di YouTube ya. Sebenarnya gue untuk pertama kali untuk post YouTube itu waktu itu kita lagi bangun rumah ya buat orang di Banten. Meeting dulu tuh bro. Kita post gak ya? Kita post gak ya gitu loh. Nanti kalau post takutnya kita kan udah ngelakuin suatu hal yang gede nih. Kalau misalkan gak ada pahalanya kan gitu gimana ya. Akhirnya kita meeting dulu, akhirnya gak ngepost lah akhirnya. Malah kita takut lah untuk ngepost, dan akhirnya malah ketika yang biasa gitu ya, yang kita ngasih di jalan di post, akhirnya komen di orang tuh bagus-bagus banget. Nah di situ juga mikirnya kayak apa sih yang bisa gue bikin gue gini? Nggak ada bro, istilahnya kalau misalkan gue ditanya kenapa sih lo gini, gue tuh cuma satu jawaban doang yang bisa bikin gue bilang kayak gitu. Gue tuh seneng ngeliat orang seneng gitu. Itu doang bro, cuman itu doang. Dari dulu sampai sekarang keluarga gue ini yang kadang-kadang gue ngasih itu buat tuh perubahan mereka di muka mereka itu loh yang bikin gue ketagihan. Itu sih. Dan itu nggak bisa dibayar dengan uang sih. Bisa. Dan menurut gue itu adalah shortcut untuk lu jadi bahagia dengan membuat orang lain bahagia. Cara paling mudah gitu kan untuk membuat lu sendiri bahagia. Benar. Dan orang juga mikirnya istilahnya itu baik banget ya. Sebenarnya nggak juga bro, ngerti nggak lo? Nggak juga bro. Istilahnya ketika kita mau ngelakuin sesuatu juga ini, dan ada juga misalkan cerita sama orang yang kita kenal gitu ya. Gue butuh nih, bukannya lo ini Im?
Enggak, karena istilahnya bukan kita punya banyak uang kita ngeluarin ini, tapi gimana caranya hati kita mau istilahnya ke arah situ, bro. Kita gimana sih benar-benar kita peduli sama mereka, bukan karena gue banyak uang banget. Enggak. Misalkan lo lihat juga gue gak sebanyak itu istilahnya, tapi gue tuh senang melakukan itu supaya istilahnya gue bilang uang itu gak dibawa mati, bro, istilahnya. Ya. Mau gue sekarang juga gue kawin sama dia aja, waktu itu gue ngaku sama dia kondisi gue seperti apa. Oh ya? Nah, bro, itu belum jadi apa-apa. Dia sampai kaget, kirain gue istilah pencitraan. Jadi Wait, gue gak ngerti deh. jadi kan dia model kelas A plus lah. Iya, iya, iya. Dan waktu itu gue pokoknya istilahnya lagi down banget 2018, kenal lah sama dia model A plus lah, bro. Iya. Ya Kita sering lah. Gue nge-MC, lo modeling gitu segala. Sering ketemu gitu. Dan itu emang di acara-acara yang emang high class di hotel minimal Ritz-Carlton gitu. Misalnya ada acara di ballroomnya gitu misalnya. Jadi model kelas A kan istilahnya, dia kalau model tuh gue tahu ciri khasnya tuh kayak dia tuh ngeliat bawah sampai atas dilihatin semuanya, bro, kayak gimana sih. Gue dari itu bukan yang menginginkan model, cuman emang model terkadang memang high class banget lah istilahnya. Terus dia lagi ya, dan gue lagi ini banget. Dan waktu itu pas dia lagi ketemu ya sayangnya di rumah gitu. Di rumah udah ketahuan lah kalau dia tuh kita sama-sama suka lah, bro, istilahnya ya. Nah abis itu gue bilang sama dia, tapi kalau kamu misalkan, kan aku serius nih, kalau misalkan kamu ngelihatnya aku udah kayak orang kaya, oh itu salah banget, gue bilang. Di rumah semuanya bohong banget, ini semua KPR nih, dan gue sekarang juga istilahnya susah nih untuk bayarnya. Waktu itu gue 52-53 juta lah, bro, ya sebulan. Gue bilang gue aja udah susah banget dan gue gak punya duit, gue bilang. Tapi gue yakin gue akan menjadi orang sukses, gue bilang. Gue akan kerja keras, gue bilang. Lo mau gak di samping gue? Tapi kalau misalkan lo ngeliat gue sebagai orang kaya yang gue punya ini, bukan gue orangnya, gue bilang. Dia bingung, bro. Dia bilang gitu. Bingung, sebingung-bingungnya. Karena gue bilang, gue mau apa ada. Karena gue gak mau gue palsu depan orang. Apalagi lo nih, gue bilang. Lo udah istilahnya gue bilang model A plus lah gitu. Dan gue ngomong, dan dia sampai bingung dengerin. Dan waktu itu kamu pemikirannya gimana? Aku mikirnya ini orang beneran susah atau emang pengen Sosok, iya. Kayak ngeprank nih. Ya, dia lagi sosok gila nih. Karena kan maksudnya walaupun aku anehnya aku tuh nggak pernah ketemu dia kan, aku kenal semua temen-temennya, adalah masukan-masukan atau aku dekat itu ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif, cuman aku kan masih mencari tahu kan, ini sebenarnya tuh orangnya gimana sih? Pas di depan mata dia bilangnya begitu ya kan, dia bilang anak menteng lah, inilah ya. Nggak dipungkiri anak perempuan pasti pengen ada security, pengen ada yang gimana ini bicara kita kan punya anak ke depan tahu gimana gitu, susu aja mahal gitu kan, maksudnya yang normal aja lah gitu. Tiba-tiba belum apa-apa nih, baru dekat 10 harian gitu dia ngomongnya begitu. Ini maksudnya gimana ya gitu kan, bingung gitu loh, kayak ngetes doang, jalanin lah. Tapi kayaknya ini beneran deh. Beneran susah. Karena aku pun gimana kesannya suka spender gitu. Cuman pinter nabung. Aku tuh orangnya nggak bisa bener-bener nggak pegang sama sekali kan. Kalau entertainment kan kayak pagi modal kan penghasilan sebulan belum jelas kan. Jadi emang harus aku tuh pinter nabung gitu. Pas aku lihat ini kayak beneran pas-pasan nih, gimana ya gitu ya. Tapi ya saat itu nggak ada keraguan sama sekali sih, emang nyarinya bukan masalah uang sih waktu itu gitu. Wow. Iya. So jadi apa? Cuma maksudnya karena kebaikannya dia, karena dianya sendiri emang orang baik gitu ya. Jadi atau apa yang secara mantannya juga baik banget gitu di infotainment gitu. Pertanyaan bagus, gue dengerin juga, bro. Kenapa aja? Soalnya kan sebenarnya waktu itu galau juga sih, bingung karena kan aku harus nggak bisa dengerin omongan orang satu, aku harus kenal dulu orangnya gimana. Nah, once kita membuka diri, akhirnya kan tahu dia bagaimana kan orangnya, walaupun semua orang ngomongnya ya ada yang negatif, ada yang positif, banyak banget. Terus pas kenal ya udah. Ya aku cari tahu, ternyata sambil sholat, berdoa, apa segala macam, ternyata emang aku ngeliat dia orangnya tulus gitu. Nah, cuma nama dia doang, aku nggak mikirin, nggak worry akan gimana kedepannya dengan, karena aku mikir dia pekerja keras, aku juga kerja, yuk kita cari bareng-bareng. Jadi cuma nama Baim doang yang aku nggak mikirin, nggak ada duit atau apa, terserah. Yang penting aku tahu dia kerja keras, aku juga bisa kerja kok. Ya udah kita bareng-bareng gitu. Tapi gue gak tau kenapa ya, kayak kalian tuh, Baim gitu ya, take off yang bener-bener pushnya banget itu sejak married sama Paula sih.
Gue Iya, nggak benar. tahu kenapa, gue ngerasain kayak gitu. Benar. Lu buat channel YouTube lu bar gitu Iya, kan, benar, jadi pecah benar. banget gitu. Benar. Sejak kayak ada rezekinya Paula juga gitu misalnya. Bilangnya gue selalu bilang rezeki istri. Selalu Rezeki bilang. istri, Sampai ya? sekarang ya, walaupun istilahnya kita kerja keras, dia pun juga ya, tapi kan gitu, dia lebih ke anak. Cuman kerjanya gue dari pagi ke pagi juga selalu gue bilang bukan rezeki gue, rezeki istri sama anak. Karena semenjak itu benar, semenjak ada dia tiba-tiba plus, ya tiba-tiba nggak tahu Iya. kenapa. Gue kayak pertama mikir kayak wah gila, you know what, untuk seorang artis yang biasa di TV, di layar kaca TV gitu ya, untuk berpindah ke YouTube itu nggak banyak yang sukses, Iya, benar. hanya bisa dihitung pakai jari, dan lu salah satu yang sangat sukses gitu di situ. Amin, amin. Jadi kalau emang kita sih emang ngejalaninnya ini ya, ngejalanin aja ya. Briefing dulu juga sama dia. Toh waktu itu juga kita, gue tuh buat tuh 2016 ya YouTube bro. Dan di situ juga gagal dulu, nggak ada viewer juga. Nggak ada viewer, abis itu 2017 nggak ada viewer. Akhirnya pas sama dia, nggak tahu kenapa orang-orang penasaran sama dia. Dan memang benar sih bro, nggak ada istilahnya, pasti kita ada nilai kreatif juga. Aku akan buat YouTube ya, kamu jadi diri kamu, aku jadi diri aku, dan akhirnya ya udahlah kita buat ya. Nggak tahu kenapa emang rezekinya gue bilang memang pas sama Paula. Tapi sama-sama lah, maksudnya kan akunya juga jadi orang tuh kan model kan terlalu segmented kan. Ya. Jadi di kelas-kelas tertentu aja, dan Ya. pas waktu sama Mbak Im juga jadinya akhirnya ya rezeki aku juga sebagai model sendiri, maksudnya jadi kita jadi sama-sama terbuka sih, orang jadi lebih tahu aku siapa, Ya. kerjaan juga makin banyak secara pribadi, yang bareng-bareng apalagi dia pun juga lebih ke brand-brand yang ini pun juga akhirnya jadi kepake gitu, Ya, kayak gitu. ya. Jadi kita saling melengkapi sih Ya, sebenarnya. exactly. Dan maksudnya kayak yang gue suka itu kalian merit bukan karena misalnya gini ya, jadi wah namanya naik banget gara-gara gosip, gara-gara kontroversi gitu. Tapi benar-benar ya emang ya akhirnya orang jadi suka aja ngeliat hubungan kalian gitu. Gak tau ya, in marriage gitu. Gue penasaran sih. Ini kalian sendiri kan udah married 2 tahun gitu ya. And abis itu ada Keanu juga. How do you keep that trust? Gimana caranya bisa saling percaya? Maksudnya di entertainment gitu. Gimana ya? Soalnya kan memang pas waktu waktu kita komit untuk ngejalanin hubungan terus ada nikah, ya salah satunya yang aku lihat dia pertama agama gitu, karena kan aku selalu dapet yang beda agama. Terus kedua aku lihat juga dia belajar Islam lah, maksudnya lebih baik, semuanya diperbaiki. Terus kedua, ya walaupun mantan banyak gitu kan, tapi kan aku ngelihatnya kayaknya dia mencari istri ya kan gitu. Jadi buat aku selama dia nggak menduakan sih menurut aku, tapi itu aku cari tahu juga ke semua teman-temannya dia. Wow. Iya, karena kan Bilang apa mereka? dia ya putus nyambung iya sih, cuman setahu mereka sih nggak pernah tuh Baim kalau misalnya punya pacar ini terus dia ada Selingkuh pacar lagi gitu, selingkuh ya, ya mungkin mungkin iya tapi nggak ketahuan kali ya, nggak tahu juga ya kan, tapi intinya saat itu aku percaya aja gitu sambil berdoa. Tapi sorry, gue ngerasa tadi ada satu poin yang lu bilang dan gue suka banget sih. Kayak lu bener-bener kayak Mencari tahu. bukan itu ya. Lu justru kayak melibatkan Allah Oh iya. di sini sebelum nikah, Iya. gitu kan. Jadi kayak lu banyak doa tadi lu bilang gitu, dan habis itu ngelihat Baim sendiri juga sangat mendalami lagi Islam dan lain-lain gitu. Jadi menurut lu sepenting itu nggak sih untuk melibatkan Allah di dalam sebuah pencarian calon suami dan di pernikahan? Penting karena aku tuh nggak percaya hubungan cepet. Jadi aku tuh selalu punya hubungan tuh yang selalu lama. Beda banget sama dia. Dia kan bentar Gua lagi. putus ya kan. Kayak kita tuh bener-bener beda banget. Dan aku tuh selalu nggak percaya sama orang-orang yang gampang nikah. Maksudnya cepet nikah gitu. Yeah. Temen aku banyak, kok bisa sih? Gitu. Padahal kan kita kan butuh penyesuaian, apa kok bisa lo bisa gimana caranya lo tuh bisa ketemu orang tiba-tiba yakin diajak nikah tuh mau, itu gimana? Nah ternyata aku ngejalanin itu langsung gitu kan. Jadi memang once kita menemukan istilahnya soulmate kita tuh memang semuanya dipermudah dengan cara yaitu sholat, terus cari tahu apa semua. Jadi kayak semua tuh dimudahkan aja jalannya, jadi lebih dekat, jadi diperdekat gitu loh. Kalau memang kenapa atau apa ya udah lebih pasrah dan nggak punya kekhawatiran akan kedepannya gitu loh. Jadi aku sama sekali waktu sama dia tuh nggak khawatir nanti kedepannya gimana, karir gimana, uang gimana tuh nggak mikir sampai situ gitu. Apa momen dimana lu tahu bahwa Allah itu udah ngerestuin hubungan kalian? Ya saat itu aku juga bingung ya, karena waktu kita 10 hari ketemu tuh dia udah nembak.
Cepet ya? Wah cepet bro. Set. Dan bilang kok sama dia waktu itu. Aku bilang cepet-cepet karena tahu nih banyak yang deketin dia pasti. Tapi kan kalau buat cewek itu jadi pertanyaan lagi, ini beneran tulus apa enggak kan gitu kan. Ini antara satu dikejar umur karena dia udah tua waktu itu 37 ya kan. Kedua dia takut disalip orang ya kan. Ketiga ini sebenarnya ini gimana sih gitu. Tapi ya makanya tuh kenapa kita harus melibatkan Tuhan itu, Allah itu. Karena kan dengan kita sholat, mereka aku bilang, udah kamu nggak usah nembak aku tiap hari ngajakin kawin setelah itu ya kan, kayak serius gitu. Mending sholat aja kalau memang kita jodoh, kita pasti dipermudah apapun itu gitu. Akhirnya ya udah tiba-tiba akunya juga makin yakin, oh kayaknya ini dia beneran serius. Terus semua hal-hal yang negatif itu hilang sendiri. Akhirnya semuanya ke positif, omongan-omongan positif. Jadi sebenarnya yang ngejalanin kan kita. Jadi kita tahu gimana sebenarnya gitu. Dan gue ngerasa saat itu Baim sendiri emang udah di journey-nya udah di mana ya? Yeah. On the other side. Maksudnya kayak lu udah ngerasain ya begajulannya kayak udah lewat gitu, dan lu udah dapet pelajarannya juga mungkin pada saat ketika lu tahun 2018 itu dimana kayak wah lagi susah, lagi kere, lagi 2012 sih sebenarnya. Itu 2012. 12 bis 18 ada 2 kali ya. 2 kali. Yeah, man. Oke. Itu tapi momen ketika lu deket sama Allah dan mempunyai hubungan tersebut itu kapan? 2012. 2012. What happened? Wah itu panjang banget bro. Jadi itu di satu tahapan yang gue mungkin sangat berubah ya. 2012 itu gue pas waktu bikin Pablo restoran. Jadi itu Pablo restoran tuh gede banget. Iya. Iya, gue sempet denger. Iya. Itu gede banget. Gede banget. Gue sempet sirik malahan. Gila, hebat banget Baim bisa bikin restoran seperti ini. Pertanyaannya malah gue nggak tahu itu ada Pablo di Kemang. Gue gila. Gede Kapan gila, ya keren suatu saat gue bisa buat restoran segede ini juga. Iya, bener. Jadi di situ ada banyak orang juga, teman-teman kita juga, dan itu nggak berhasil ya. Terus di situ terakhirnya sih, satu ditinggalin utang, habis itu juga waktu itu utangnya 1,5 bro, habis itu udah nggak punya uang dan dibilang nipu juga, habis itu mulai tuh teman-teman berprasangka buruk lah istilahnya ya, tapi kita tetap jadi diri kita sendiri lah istilahnya. Cuman di situ gue ngerasa kayak gila ya. Gue nggak ngelakuin apa-apa tapi begini ya. Cuman gue yakin pasti di belakang ini ada sesuatu bro, nanti nggak lu. Nah di situ tuh mulailah apa yang namanya itu. Makanya fitnah itu gue bilang memang bener ya kata orang, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, bener banget bro. Jadi gue waktu itu bener-bener istilahnya gue nggak tahu yang nyebarin siapa, dan gue juga udah nggak ada dendam sama mereka. Itu malah titik balik gue. Untung gue ada seperti itu. Jadi gue nggak tahu nih, misalnya lu temen gue gitu ya, lu udah dengar tuh gue nipu. Nah misalnya kita ngobrol gini, mata lu tuh kayak, nah ini penipu nih depan gue nih, aduh itu gak enak banget bro rasanya. Wow. Nah itu gak enak banget, dan itu gue gak tahu teman gue yang mana, ini ngerti gak lo? Jadi kayak gue dihakimin gitu langsung. Iya, jadi gue untungnya gue waktu itu kerja ya. Kalau udah gue kerja tuh di sinetron itu lingkungan beda yang akhirnya gue bisa hidup lah. Tapi ketika itu gak ada, gue cuma bisa di rumah, gue cuma bisa sholat, nungguin sholat, gue ke masjid. Dan tahu itu berapa tahun bro? 3 tahun gue begitu. Gila. Gue nggak ngapa-ngapain, nggak pernah ke mall karena gue nggak ngerasa nyaman. Ya. 3 tahun gue cuman subuh nungguin kayak gitu terus saya, dan akhirnya kerennya tuh kayak gini loh. Dulu kan gue temen banget tuh ya, minum apa-apa temen banget lah istilahnya. Nah setelah itu pas ketika berjalan 2 tahun lah ya, 2 tahun sudah mulai ini nggak ada, terbentuklah istilahnya. Gue kan dulu jauh dari keluarga ya istilahnya. Ya istilahnya kita maunya main-main mulu lah, nggak pernah gabung sama keluarga. Sedangkan gue udah tinggal sendiri waktu itu. Pas hari Minggu tuh udah nggak tahu mau ngapain ya, akhirnya kita ke keluarga. Yang sebenarnya gue tahu yakin itu sampai sekarang juga. Yang ada ketika kita seneng, sedih atau ini keluarga bro. Ya. Padahal dia pernah komplain sama gue gitu ya, kok nggak pernah main sih, nggak pernah ini. Yang akhirnya kita jadi Allah mendesain itu dulu masalah itu sampai istilahnya pas sudah 3 tahun gitu ya, pas sudah clear tiba-tiba satu-satu temen gue datang ke rumah gue untuk minta maaf sama gue. Gila bro, lu tuh hebat banget. Jadi dia bilang, Ibu sorry ya selama ini gue gini sama lu. Tanpa gue undang teman gue merinding tuh. Jadi satu-satu datang, dan akhirnya ketika itu udah selesai semua, kebentuklah ini nggak ada, yang ini kuat banget.
keluarga ini. Jadi itu sebenarnya caranya Allah untuk bisa ngejauhin. Karena ini nggak baik nih, jangan di sini. Oke deh, gue kasih yang gila dulu deh, istilahnya. Istilahnya diketok lu, udah bangkrut, dan utang gue bayar sendiri semua 1,5 nggak ada ini, bayar sendiri bro semuanya. Gila itu bayar semua sendiri, yang akhirnya sampai orang keuangan gue, Pak masih uang Malaysia gitu waktu itu gue inget banget, Pak nggak apa-apa nih Pak, udah yang penting lunasin dulu, itu tanggung jawab kita lah. Akhirnya istilahnya semua udah kebayar ini, dan akhirnya berbalik lagi, rezeki ada lagi. Jadi dan gue nggak pernah ketika orang datang itu gue nggak pernah nge-defense dalam hati, sebenarnya gue bukan gitu orangnya. Gue bukan tipikal orang gitu bro. Gue selama ini jadi diri gue sendiri. Lu lihat gue apa adanya gue. Kalau lu menilai gue seperti ini, udah nggak apa-apa. Yang penting yang tahu gue antara gue sama Allah aja deh istilahnya. Nggak perlu gue jelasin satu-satu orang. Karena menurut gue penjelasan itu kadang-kadang mendefense diri kita. Lu jangan percaya sama yang itu. Nah ngerti nggak lo? Kayak kita membuat kubu sendiri buat lu ke kubu gue dong gitu loh. Nah gue nggak mau tuh bro. Klasifikasi namanya. Lu ke kubu doang gue dong. Nah gue nggak mau bro. Lu deh pemikiran lo sendiri, gue tetap gue jadi gue apa adanya gue. Lu kalau suka sama gue, lu hangout sama gue. Kalau lu nggak suka ya udah menjauh aja gitu. Itu telepon dari dulu tuh yang kerang-kering tiap hari, dan itulah benar. Tidak ada yang namanya teman, gue bilang istilahnya. Teman itu ketika kita lagi seneng doang. Gak ada. Gue bilang ya sampai sekarang ya. Mungkin gue lagi begini sekarang istilahnya ini, tapi ketika kita lagi ini itu ada teman sejati semua bro. Dan itu kebanyakan teman lama gua, keluarga, itu sepi gila teman gua. Yang benar-benar kita udah nggak punya apa-apa lah. Untungnya orang nggak ngerti, orang tuh ngeliat gua di luaran kayak orang istilahnya orang ada ya, padahal kagak bro istilahnya. Banyak belajarnya gue 2012 itu 3 tahun, setelah itu barulah gue belajar barulah pas inilah pas dia nih pas Paula lebih inilah pelajarannya ya. Jadi gini loh. Gue udah mulai berhenti itu minum sigaret umur 27 atau 30 gue udah mulai cut gara-gara berhenti minuman keras. Iya, gara-gara bokap gue waktu itu iseng bilang sama bokap gue kayak, wah nggak dapet nih calon, gue bilang lagi di meja makan. Ya sekarang gini aja Baim, baik itu ketemu baik, buruk ketemu buruk, ya tukang minum ketemu sama tukang minum. Tapi bukan papa yang ngomong ini, Quran katanya. Terserah kamu yang mana, terserah aja. Sesimpel itu bro. Gila. Besoknya gue berhenti, sesimpel itu bro. Gila. Baik ketemu baik. Ya, kamu yang mana, terserah kamu. Akhirnya udah besoknya gue berhenti semua. Itu umur 30 tuh. Baru ini umur 37 lah istilahnya ya. Itu kan 7 tahun. Istilahnya kan kalau misalkan Allah tuh udah, misalnya menurut agama gue percaya kalau misalkan nih lo 37 lo ketemu nih jodoh lo. Gue mau tahu 30 ke 37 lo permainan lo seperti apa sih ke depan lo? Sama seperti dulu nggak lo minum-minum lagi atau nggak segala gitu lo. Ketika lo nggak dapet atau nggak stres atau nggak segala. Coba gue mau lihat. Lama loh bro dan gue dari umur 33 udah mulai mempertanyakan mana ya gue bilang. 35 udah mulai stres tuh gue. Anjir sedangkan kita udah nggak mulai istilahnya udah nggak mulai bangor kayak dulu lah. Dan gue percaya waktu itu setelah gue nyari jodoh itu balik lagi kalau kita. Makanya gue bingung gitu ya ketika Allah kita itu nggak ada, kita nggak punya sandaran Allah gitu ya. Lo mau ngukur ini dari mana gitu loh. Sekarang gue pas 37 itu gue langsung berbalik lagi. Gila ya. Allah untuk bukan satu langit nih, bumi itu satu langit, 7 langit deh istilahnya nge-arrange semuanya bro, dari perputaran bumi segala semuanya. 1 detik aja bisa hancur ini gue ketemu jodoh gue yang gampang banget, kok nggak bisa ya gue bilang. Apa ya yang masih Allah nggak suka tapi gue lakuin ya, wah tiap hari itu gue, karena menurut gue gak mungkin gue apa ya terus ya tiap hari begitu bro, apa ya setiap hari sampai gue umur 37, sedangkan gue 36 tuh mau nikah nggak jadi juga gara-gara kita udah pertemuan keluarga. Gue nggak pernah pertemuan keluarga seumur hidup ya, pacaran doang. Ini udah serius lah istilahnya. Dan dia juga orang baik, cuman ada satu masalah yang akhirnya kita harus bubar, dan disitu juga bingung. Gila gue 37 nih, gue mulai dari mana lagi? Males banget gue. Gila ya. Ini kalau udah patapan stres, gue udah stres bro. Iya pastilah. Dan akhirnya 37 pas saya gagal lagi. Nah 37 itu bingung sama dia itu. Dipertemukannya sangat mudah sekali bro, 2 bulan kenal habis itu langsung nikah. Dan itu semua doa gue itu ada di dia, dalam arti bokap juga bilang kalau doa itu yang detail Baim, jangan ini mau yang istilahnya baik, tinggi, bisa ini, ngomong aja semuanya, jangan istilahnya saya mau jodoh ini, kalau nanti ngasih jodohnya kamu yang ini, yang detail aja istilahnya. Akhirnya udah gue detail, bingung bro, 90%. Wow. Karena gue maunya tuh bisa dibimbing, bisa dipercaya. Gue itu dua itu sama, gue bilang agamanya juga nggak apa-apa deh, nggak terlalu bagus, kita bimbing aja, yang penting dia bisa dibimbing. Dan maunya cantik gitu ya.
istilahnya. Dan waktu itu gue bilang juga tinggi, gue juga bilang dapat tinggi banget. Ketinggian. Pokoknya semua itu kadang-kadang pas gue lihat ketemu dia, aneh bro, semuanya aneh, dan itu dibayar kontan ketika lu sabar selama 7 tahun. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak memang itu loh kalau kita percaya sama agama ya. Kalau gue tuh begitu orangnya. Karena misalkan nggak akan stres bro, stres banget itu. Gue percaya kalau misalnya angka 7 itu di kitab suci gitu ya, itu adalah angka kelengkapan. Jadi gue percaya kayak gitu. Maksudnya kayak gue yakin banget lu dari 30 sampai 37 itu sebenarnya emang mungkin kelengkapan dari sebuah ujian yang lo harus lewatin gitu. Raja terakhirnya ya itu gagal kawin lagi. Itu raja terakhirnya. Mentoknya sampai kita raja terakhirnya di situ, dan ketika itu lu ngelewatin emang tuh ada kemungkinan yang sangat besar banget kalau misalnya lu bakal mulai minum-minum lagi dan lain-lain. Ya kan itu raja terakhirnya. Tapi ketika lu bersabar lebih dikit lagi ngelewatin itu, baru ketemu Paula dan akhirnya dilancarin sampai dapat rezeki istri segala kayak gitu sampai sekarang kayak gini gitu. Jadi cuma bener bro, semua hebat lah Allah tuh bro. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi kecuali Allah tuh hebat banget nih, gue bilang. Udah mendesain. Jadi sekarang tuh gue kalau misalkan mungkin pelajaran buat orang-orang lain juga ya, misalkan ada musibah atau apapun itu, jangan bilang itu musibah bro, itu anugerah. Anugerahnya di sini, musibahnya di sini, ngerti nggak? Mungkin gue 2012 gue itu istilahnya itu faktanya gue lah istilahnya, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman setelah 3 tahun itu berliannya gue ternyata. Jadi gue tuh selalu misalkan ada musibah buat gue tuh gue selalu apa nanti kesananya ini. Tapi gue harus istilahnya kita dihajar paling bottomnya dulu aja. Pokoknya paling bottomnya kita yang nggak bisa apa-apa gitu ya istilahnya. Gue harus ngelakuin apa nih. Dan sekarang mungkin dari pandemi gini malah semua orang lagi dicoba istilahnya di bottomnya banget ya. Sampai pengusaha yang udah kaya pun istilahnya bottomnya dicobain lagi. Iya, kalau gue bilang malah itu istilahnya, gue selalu bilang ini adalah anugerah. Karena Allah itu maha bro, maha baik itu istilahnya maha itu gila loh. Orang baik aja kira orang buat gue orang baik banget aja udah bilang gila nih orang baik banget ya. Ini maha bro. Jadi dia tuh udah mendesain lo yang tadinya misalkan gue secara agama gue gitu ya. Aduh, sholat ini, iya waktunya belum ini, keluar mulu. Nah sekarang gila lu di rumah mulu. Lu mau ngomong apa? Alasan apa lagi? Alasan apa lagi? Istilahnya alasan apa lagi kalau nggak sholat? Kalau misalkan itu berarti misalkan nggak sholat berarti ada sesuatu nih di lo yang ini. Dan lu harus cepet-cepet twist. Kenapa? Umur itu kan nggak ada yang tahu. Misalkan lu meninggal besok gimana? Gitu loh istilahnya. Lu kan harus twist cepet-cepet. Makanya ada pandemi ini lu diketok nih semuanya istilahnya. Lu tuh udah ada permainan yang salah di hidup lo, bukan lo untuk hidup di dunia nih, di sana nih, di akhirat ini lo harus ini, dan lo tabungannya belum ada sampai sekarang. Nih gue ketok dulu ya, sampai lo ini dulu ya, gitu lo. Itu lo bro. Gue ngelihatnya kayak lo tahun 2012 itu ketika lo ditipu, difitnah dan lain-lain gitu ya, lo sebenarnya punya alasan cukup besar untuk bilang gue benci banget sama yang namanya manusia. Manusia itu nggak bisa dipercaya, manusia itu fitnah-fitnah gue, manusia itu jahat. Tapi sampai hari ini gue nggak tahu kenapa, ya itu lu tetap nge-giveaway, lu ngebantuin orang susah, lu bikinin rumah buat orang tanpa ada rasa kesakitan yang lu pernah rasain tahun 2012. You know what I mean? Gue gak tau ya, kalau misalnya gue pernah disakitin kayak gitu, mungkin kepahitan itu akan ada sehingga gue yang kayak sekarang gue udah di atas lagi misalnya kayak gitu ya, gue gak akan ngebantuin orang. Mungkin aja dia nipu gue lagi, mungkin aja nanti kalau misalnya gue susah dia bakal fitnah gue juga. You know, trust itu akan susah. Tapi how do lo gimana overcome itu gitu? Ya, sebenarnya sih emang bener ya, gue terkadang malah dulu masih ada kebencian ke orang-orang yang kaya ya, nggak tahu kenapa. Buat gue mereka itu fake dan sombong lah istilahnya, dan gue lebih ke arah bawah. Jadi misalkan lu kenapa Im masih ini, karena gue bilang mereka itu beda. Walaupun emang gue bilang semua manusia itu pasti sama ya, cuman kalau ke bawah tuh ada rasa gue tuh jadi gini loh. Gue tuh dulu kan sempet juga kerja gitu ya, dan ada di tahapan yang kita bisa bilang naik daun lah ya istilahnya waktu dulu lah. Dan di situ gue tanpa gue sadar tiba-tiba teman baik gue bilang gue berubah. Kalau berubah ya sekarang, sedangkan kita nggak sadar bro. Ternyata itu sindrom yang istilahnya kita semua orang butuh kita, dan akhirnya kita istilahnya tanpa kita sadarin ya. Nah di situ teguran gue paling gila lah istilahnya. Gue berubahnya. Mulai tuh gue di rumah tuh, emang tuh ini ya. Jadi ini mulai itu bro. Nah pas sekarang alhamdulillah ketika istilahnya kita juga nggak pernah nyangka YouTube-nya akan menjadi seperti ini ya. Nah gue sudah pernah di arah situ untuk gue menetralisir semuanya adalah gue ke orang bawah. Jadi gue tidak merasa di atas, ngerti nggak lo? Mungkin orang udah bilang ya, gila lo YouTuber
hebat lu ya sekarang ini. Cuman ketika kita ngebawah terus ke bawah, nggak akan kerasa bro di atasnya. Ngerti nggak lu? Kayak kita di bawah terus. Kayak kita tuh malah orang malah yang kita ke kita istilah ini, tapi kita tuh nggak ngerasa di situ bro. Ya. Asli sama sekali gue tuh merasa di bawah terus, yang istilahnya itulah buat menetralisir gue sekarang itu istilahnya. Kenapa sih lu istilahnya masih ini? Buat gue satu itu adalah kesenangan gue, dan kedua adalah menetralisir gue untuk tidak di arah situ, karena buat gue sekarang bahaya banget bro. Makanya tadi lo juga bilang sama gue, Im, kok lu bisa sih masih ada waktu lu terima? Jangankan lo bro, banyak banget orang yang gak gue kenal di YouTube gitu ya. Mas, saya baru buat ini. Gue terima bro, istilahnya. Karena menurut gue berbagi itu bukan hanya kita berbagi uang ya. Ada ilmu, waktu, ilmu, dan juga tenaga juga apa yang kita punya. Dengan doa juga bisa, dengan senyuman bisa. Jadi istilahnya banyak banget lah. Nah mungkin apa yang gue dapat sekarang ya mungkin nggak akan abadi ya. Mungkin gue bisa ngasih nih ke yang istilahnya orang yang baru ini. Banyak bro yang gue gak kenal kesini tiba-tiba. Tapi ya kita niatannya istilahnya mudah-mudahan ya dengan lu ada, gue ada di lu, istilahnya bisa ngebantu lu gitu loh. Soalnya dia akan ngomong sih, dia akan ngomong ke anaknya nanti suatu saat, dia bilang gila itu kalau misalnya bukan gara-gara Baim, gue mungkin gak kayak sekarang. Wah itu kayaknya something rewarding banget gitu ya gak sih? Dan berat loh bro kayak gitu. Kan kita kan punya ego sendiri ya. Istilahnya otak kita, untungnya apa ya di gua ini, bener nggak? Pasti dong manusia bro. Waktu gua habis ini, cuman dia ya boleh kayak gini. Dan ya itu berat bro, dan itu pergulatan kepala tuh ngomong kanan kiri tuh kental banget lah. Udahlah nggak ada waktu ini, udahlah ini. Tapi untungnya tuh di gua tuh ada istilahnya masih istilahnya bisikan untuk ke arah ke mungkin bisa kita bilang lebih baiknya itu lebih banyak lah bro ya gitu loh. Dan gue ngelihat ya kayak Baim sendiri sebenarnya dari emang lu di entertainment tahun berapa? 2003 2001 ya? 2001. Okay, Abis itu berhenti baru mulai lagi 2005 lah bro. Kita kayaknya ketemu tuh tahun 2005-an tuh gitu. Dan maksudnya kayak dari tahun 2001, 2005 dan sampai hari ini gitu di entertainment emang banyak naik turunnya juga dan lain-lain. Sekarang ini jadi YouTuber dan apa ya, gue justru penasaran juga sama Paula. Kayak tadi lu bilang gitu, lu kayaknya setia sama sholat juga, sama Allah segala gitu. Apa sih yang bisa membuat lu sampai setegas dan setegar itulah dengan hubungan lu dengan Allah juga? Sebenarnya sih karena ya itu namanya prototype ya, maksudnya kayak model itu ya sama aja model, artis dunianya begitu. Cuman dengan waktu masuk ke model kan juga keluarga kan keluarga besar ya, terutama itu nggak terlalu setuju karena kan negatif lah kasarnya. Tapi di situ aku mikir, aku yakin kok aku bisa sukses di model karena aku yakin model ini bisa dijadiin profesi kalau kita memang bener-bener serius gitu. Nah kebetulan kan mungkin karena didikan orang tua juga ya, karena kita takut. Ya sebenarnya waktu itu juga aku nggak yang agama-agama banget sih, cuman karena kita takut juga kalau misalnya melakukan sesuatu itu karena takut sama Allah sama ibu gitu segala macam. Jadi akhirnya itu yang bikin aku juga jadi ya udah aku model itu memang kerja aja, dan kebetulan memang aku nggak suka. Pertama aku nggak suka minum, kedua nggak suka, aku bingung ngapain aku ke klub kalau aku nggak minum ya kan. Ketiga memang kerja aku tuh kan tiap hari kerja ya, jadi kayak capek aja kalau harus pagi-pagi besokannya main lagi. Jadi memang benar-benar di otak aku tuh memang fokus kerja aja dan aku kan dulu nge-gym banget, nge-gym, diet apa. Jadi kalau misalnya aku kurang tidur, capek, itu kan deplet ototnya apa segala macam. Jadi kan buat aku mending aku fokus ke kerjaan dibanding aku foya-foya kayak gitu. Oke, dan maksudnya yang gue suka sebenarnya kayak gini, kayak actually gue pernah denger sih ada satu orang dia cewek gitu ya, dia pacaran terus gitu, maksudnya nyari cowok gitu, dan habis itu pacaran putus, dan dia bilang gitu kayak, gue bingung loh ya, nyari cowok ideal buat gue susah banget gitu, karena dia punya satu cowok ideal di idamannya dia yang sosoknya seperti apa, dan itu ya seperti itu gitu. Nah akhirnya dia nyari, ketemulah si cowok ini satu yang dia ideal banget gitu. Jadi cowok ini soleh gitu, dan habis itu dia taat lah sama agama, cinta Allah segala kayak gitu dan lain-lain. Dan akhirnya si cewek ini dia bilang sama mamanya, wah aku ketemu pria idamanku yang selama ini aku udah cari-cari gitu kan. Dia gini segala deskripsiin. Mamanya cuma ngeliat ke dia nih, menurut kamu adalah perempuan idamannya dia nggak?
itu dia langsung kayak nangis dan dia sadar banget karena ternyata karena dia pacaran terus nyari cowok, dia sendiri juga akhirnya mempunyai reputasi di luar situ gitu. Ya namanya. Jadi akhirnya yang moral atau inti dari cerita tersebut adalah kayak lu sekarang ini misalnya masih jomblo gitu ya, lu coba jadi perempuan idaman di mana nanti si laki-laki idaman itu akan membuat lu jadi perempuan ideal ya. I don't know, it's so hard to say that, tapi ngerti lah ya. Gitu. Dan yang gue lihat dari kalian, Paula ketemu sama Baim ketika Baim sudah ada di journey di mana lu udah ngelewatin 2012 dan 2018 itu gitu. Udah ngelewatin si 7 tahun ujian dari Allah itu misalnya kayak gitu. You know, coba kalau misalnya Paula ketemunya pas, iya. Itu udah, itu udah ilfil lah udah pasti. Tapi anaknya juga gitu ya kita ya. Aku gak pernah kenal dia. Aku pernah sih ngeliat dia sekali waktu itu nemenin temen aku waktu itu di Double Six Bali. Cuman dia yang ini ya, aku kan nggak minum nggak apa gitu. Cuma nemenin aja patah hati apa. Aku ngeliat dia sama Abi and the Gang dia di tengah-tengah. Oh Baim Wong, nggak tahu lah Baim Wong gitu. Cuman gitu dong. Itu pertama kali aku ketemu Baim tuh di situ. Sisanya teman-teman dia, Mas Lukman, Wulan, semuanya aku kenal, pernah kerja bareng. Tapi dia aku nggak pernah ketemu. Aneh, itu aneh. Tapi aku bilang ya untung ya kalau misalnya saat itu dulu ketemu. Aku juga udah pasti males lah, ilfil ngapain ya kan kita kan maksudnya pengen cari kan suami yang maksudnya yang bisa ngebimbing kita, maksudnya yang sesuai ini kita lah gitu loh, karena kita ngerasa kualitas diri kita kan kayak gimana, jadi kan emang nggak gampang sih nyari suami yang Jakarta yang sesuai, yang baik, yang apa, yang nggak aneh-aneh. Sebaliknya laki-laki juga nyari istri yang bener-bener mungkin yang ya Jakarta kan serem ya, maksudnya pergaulannya maksudnya juga nggak gampang, jadi memang bener-bener yang belum punya jodoh emang harus bener-bener berdoa lah. Aku juga detail doanya. Detail. Aku kalau doa setahun terakhir tuh sampai aku tulis di buku. Situ aku baru sadar deh berapa bulan yang lalu aku cek lagi tuh tulisan masih aku foto di handphone. Itu ada tulisan semoga bisa membantu membantu orang lain yang yang membutuhkan. Dan terakhir aku bilang ntar kalau dapatnya sesuai tapi tiba-tiba pendek atau jelek aku juga nggak mau. Aku juga tulis yang cakep, badannya bagus, juga gembrot gitu kan, nggak mau juga gitu. Akhirnya aku tulis gitu. Pokoknya emang nggak ada yang tahu lah rahasia Tuhan tuh kayak gitu. Wow. Gila. Dedikasinya bener-bener kayak suka ngebantuin orangnya secara ekstrim gitu. Parah, aku juga sampai shock. Kok bisa ada di sini? Aku masih iseng-iseng nih. Oh ini ada loh ternyata gitu. Itu ada. Lu juga belum lihat? Belum lah. Ini nih, aku bilang yang kelima nih, ada 11 deh. Bertanggung jawab, mapan pastilah berkecukupan dan bisa membantu keluarga maupun orang-orang yang membutuhkan loh. Gila nggak? Aku udah nulis gitu, orang-orang yang membutuhkan. Itu aku sampai shock, itu udah merinding tau nggak sih? Beberapa bulan yang lalu aku bilang, kok aku nulis gitu ya? Ternyata dapetnya gini juga gitu loh. Itu kayak, ini ada tulisannya. Lebih banyak klise. Terus aku bawanya, gini nih, terus terakhirnya syukur-syukur saya bisa dapat badannya dapat yang cakep dan badannya bagus. Lumayan deh. Lumayan. Kacau sih. Kamu juga gitu. Iya loh, kacau. Wow. Iya emang ada. Gila itu benar-benar kayak doa dijawab banget. 2017. Ya. Tanggal 22 Agustus. Oh iya benar lah, lihat. 22 Agustus 2017. Iya, ini dia baru lihat nih sekarang. Karena kalau di buku itu kan aku pengen baca mulu nih siap salat, enggak lah. Dulu iya aku baca. Karena kan gini, ada tuh teori kalau misalnya intuisi itu ya, maksudnya sesuatu tuh kalau kamu tulis itu lebih ini gitu kan. Jadi ditulis, apa yang kamu mau ditulis, tulis. Terus kan aku nggak mungkin ya bawa buku setiap saat. Akhirnya aku bikin listnya, aku foto. Pas aku foto ya setiap aku sholat di mana aja atau apa, ya aku baca setiap terakhir habis sholat gitu doanya. Gila. Gitu. Itu benar-benar kayak doa dan Allah menjawab gitu. Oh my God. Amin. Iya, itu parah banget. Aku juga. Wow. Amin. Kita jadi berat bro, banyak banget ini. Ada 11. Berat amat nih tugas gue. Gue baca-bacain ya tuh. Kali ini lu yang sholatin itu bro. Badan gue bagus terus dong Tuhan, terus cakep gitu kan. Iya loh, aneh. Gue bacain berat amat gue lah. Ya. Gitu ya gitu. Tapi kalau gitu emang percaya atau enggak ya bro, maksudnya kalau kita emang bersandar sama Allah ya. Iya bro, beneran bro, aneh. Kadang-kadang kontan bro, melebihi apa yang kita ekspektasi lagi. Malah kita pas waktu kita lagi ini ya, waktu kita lagi gue bilang sama dia,
Aku maunya sebulan aku segini. Segini itu sebenarnya agak Kasihan. inilah bro. Amin, katanya aminnya, tapi istilahnya, aduh nggak mungkin banget sih. Ya. Kalau Bukan Allah tuh nggak mungkin, aku bilang nih orang pede banget ya, Iya. halu gitu. Maksudnya Iya, iya. karena saat itu aku tahu maksudnya strugglingnya dia, Iya, maksudnya iya, kayak iya. penghasilan dia gimana. Walaupun sebenarnya aku tahu dia tulus banget sih gitu kan. Tapi itu kayak jauh dari Iya. perkiraan maksudnya kita Iya. gitu ya kan. Dan kita Kayak bilang amin tuh, makanya kalau pas kita ada gini tuh sekarang kayak, gila Allah tuh gak ada yang gak mungkin ya. Makanya gue tuh, gak ada yang gak mungkin bro. Ya. Dan itu kayak cuma diginin doang. Dan setelah kita dapat gini juga jangan lupa, titipannya apa nih ketika lo udah gede gini nih, apa yang gue harus lakuin, itulah kembali lagi ke bawah gitu lah bro. Makanya gue ngerinya di situ bro, aduh kok banyak banget ya gitu loh, Allah banyak banget nih titipannya apa ya, gitu. Makanya kita buat giveaway, kita buat istilahnya apa, istilahnya buat nyalurin lagi, mungkin titipannya gitu deh. Sebagian dari ini emang buat mereka, buat gue. Makanya ketika gue ngasih pun, jangan terima kasih sama saya, gue bilang, nah ini saya mah perantara doang, saya bilang bener-bener jangan terima kasih sama gue, karena menurut gue mustahil lah gue bisa datang ke lo sekarang, kecuali kalau emang ditunjuk sama Allah. Biarpun udah lu sebaik ini gitu ya, tapi tetap aja ada orang yang nyerang gitu ya nggak sih? Lu sebenarnya ngelakuin ini bukan untuk pencitraan juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyerang pun juga sebenarnya ya. Jadi kayak apa sih? Iya, apa sih? Karena Apa sih? kalau misalnya lu ngelakuin ini pencitraan, lu bakal insecure banget. Waduh, pencitraan gue bakal rusak nih, ya kan? Kalau bisa diserang gitu. Tapi yang gue ngeliat respon lu yang kayak santai. gue ngelakuin ini, toh ini urusannya gue sama Allah, gue urusannya sama si orang yang dibantu. Gitu. Kasarannya juga gue nggak tahu dapat pahala atau enggak, yang penting gue mau ngelakuin itu loh. Betul. Bener. Iya itu, ya it's real gitu. Dan gimana caranya lu maafin orang-orang yang selama ini nggak suka sama lu? Gimana caranya lu maafin orang-orang yang dulu mungkin pernah fitnah lu? Dan gimana cara lu benar-benar tulus maafin mereka gitu? Sebenarnya kalau kita kan emang panutannya sudah ada ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau misalkan gue bilang juga orang sehebat itu aja cobaannya itu banyak banget ya. Diludahin, diiniin, terus habis itu masih memaafkan. Misalkan dia diiniin, doanya tuh beda lah istilahnya. Mudah-mudahan dia dikasih hidayah ya supaya bisa berubah. Karena dia mikirnya kalau orang itu tetap begini, nanti takutnya dia di akhirat nanti masuk ke yang dia tidak mau. Dan kalau menurut gue ya, kalau Islam itu terkadang bukan cara orang itu mengajarkan bro. Mungkin dari agama lu juga kayak begitu ya. Jadi gue pernah satu belajar, gue jujur aja dari Dude, yang sebenarnya dia itu tidak pernah mengajarkan gue. Tiba-tiba dia puasa, dan puasa dia juga hebat ya. Puasa dia itu istilahnya ketika dia ditawarin makan tuh kayak, Dut makan Dut, oh iya udah gitu loh. Udah dia bilang, kalau misalkan kita Bukannya gue lagi puasa gitu ya. puasa kan orang misalnya lagi puasa itu banyak orang yang kerennya lupa, banyak, gua pun kadang-kadang seperti itu bro gitu loh. Dan dia bilang seperti itu, dan akhirnya pas maghrib itu dia buka, akhirnya gue nanya sama dia, Dut, lu puasa ya? Gitu ya. Dan dia nggak lihat ketika dia tawarin makan tadi, gue ada di belakang dia gitu loh, dia nggak lihat. Di situ aja gue, hebat nih orang, gue bilang. Udah belajarlah kita satu. Dia sholat duha juga. Dan akhirnya pas gue udah lama sama dia, temenan pas gue syuting sama dia, gue bilang sama dia, Dut, gue banyak lo belajar dari lo, gue bilang. Belajar apa nih? Iya, banyak lo ini. Masa? Wah thank you Im, gini. Dan akhirnya gue bilang sama dia, ya sebenarnya Islam itu sebenarnya tidak perlu mengajarkan, lu itu Islam gitu loh. Ngerti nggak lu? Lu itu Islam, nggak perlu lu terus sholat ini. Nggak perlu dikhotbahin, nggak perlu diceramahin gitu. Lu dengan agama lu, misalkan lu ngeliat orang itu, gue bilang gitu. Dan gue mau orang itu seperti itu, sama seperti misalkan Paula gitu ya. Sering juga ada orang bertanya, Im, lu gimana untuk ini istri, bimbing istri? Gue sih nggak tahu gue harus mengajarkan atau enggak, cuman gue mau metode itu istilahnya. Gue sholat, gue gak pernah bilang dia sholat dong, mungkin pernah ya sesekali, cuman ketika memaksakan, ayo dong ini, gue lihat aja, yang bikin gue seperti ini adalah ini sholat, gue bilang, gue sholat ya, dan akhirnya nih ngikutin, terus, dan akhirnya sekarang dia mengingatkan, sayang ayo bangun ini, dan akhirnya 5 waktu kita istilahnya terjaga, insya Allah ya terjaga terus dalam arti, sudah dalam tahapan kalau misalkan kalau agama gitu ya, atau nggak apapun itu ya, kalau gue tuh sholat itu pertama dari paksaan pastinya, yang kedua itu jadi kebiasaan, dan akhirnya jadi kebutuhan loh. Nah yang kebutuhannya itu loh yang kita tuh yang mau kalau kita tinggalin nanti takutnya kenapa-napa nih kitanya. Nah itu dia. Paling juga istilahnya pokoknya tahapan orang untuk diuji itu beda-beda. Kalau gue sih sudah
di tahapan yang pas lagi sama dia juga ada tahapan yang gede banget yang akhirnya juga kita bisa lewatin berdua gitu ya. Dan di situ juga kita ngelihat jadi masalah tuh atau enggak apapun itu ya. Kayak kemarin aja kayak orang ngeliatnya tuh heboh banget gitu ya yang kemarin gue ini. Kita ngeliatnya kayak kok nggak tahu bro. Kayak bukan masalah gitu loh kayak sudahlah dudin aja. Udah ada kayak kedamaian Kayak, yang lebih tinggi. Itu dia apa ya ngomongnya gimana Iya, itu loh. iya. Kadang-kadang kita malah kadang-kadang dia agak kalap kalau dia. Iya. Saya ngeliat tuh ini. Saya udah nggak usah dibaca kayak gitu-gitu mah ngapain gue bilang udah. Satu juga gini loh. Pernah juga gue waktu itu vlog ke Marshanda lah ya. Karena gue udah izin dia tahun itu heboh banget lah bulian gue semua lah istilahnya ke gue. Untungnya gue udah istilahnya minta izin sama dia ya. Itu kan sebenarnya niat baik kita untuk collab ya istilahnya cuma gitu doang bro. Tapi bulian semua. Gue tuh nggak baca sama sekali bro istilahnya. Gue bilang sama kalau misalnya ada masalah datang, sayang kamu nggak usah baca. Kenapa? Kita tuh dipakai energinya untuk seperti ini kerja untuk positif semua. Ketika lu kemakan energi ke negatif, kelar lah gue bilang. Lu gimana caranya lu bisa berhadapan sama kamera kayak begini dengan istilahnya mata tuh paling nggak bisa dibohongin gue bilang. Kalau orang punya masalah tuh mata nggak bisa sedetik 2 detik aja dia tahu oh lu nih orang punya masalah itu. Jadi buat apa lu istilahnya buat apa kamu itu ngabisin waktu untuk baca komen seperti itu? Berarti lu benar-benar ngebatasin banget yang negatif sama yang positif gitu. Ya, karena gue perlu vibe-nya positif terus ke orang-orang ini, ke kamera, ke ini. Oh itu sangat penting kok gue bilang bro. Sangat penting dan gue ngajarin ke dia dan akhirnya sekarang sih dia agak mulai cuman kadang-kadang dia masih kepo beritanya. Tapi kan ngomong apa sih? kan sih ada ya info-info dikit lah kan harus benar-benar saling ini aja dan kita kan nggak bisa kontrol luar juga kan balik lagi jadi buat kita sih karena kita ngerasa kita nggak ngelakuin apa-apa ya kita santai aja kalau lebih kayak gimana nih saya dia ngomong gitu gitu kita mah ketawa-ketawa aja tuh ternyata nggak gini ya gitu aja sih sebenarnya lebih kayak gitu. Gue actually pengen nggak tahu ini mungkin agak sensitif juga gitu I don't know like 4 bulan lalu nyokap lu meninggal dan I know dia itu adalah salah satu orang yang benar-benar kayak berperan yang sangat besar gitu dalam hidup lu gitu dan maksudnya and yet gue baca di berita respon lu terhadap ini lu nggak menangis itu gue nggak tahu how. Yang kedua lu benar-benar bilang kalau misalnya dia udah ada di tempat yang lebih indah, udah lebih bahagia gitu dan sehingga lu benar-benar ikhlas banget. Mungkin nggak semua orang ya bisa ngomong seperti itu gitu dan mungkin malah ada kayak 4 bulan yang lalu ketika YouTube lu lagi naik-naiknya segala kayak gitu, lu mungkin bisa marah sama Tuhan gitu, lu bisa kayak nih Tuhan ini nggak adil banget gitu, you know like banyak banget lah alasan untuk lu ngerasa Tuhan nggak adil misalnya kayak gitu. Thinking proses lu kayak gimana sih kayak di otak lu itu apa yang terjadi gitu pada saat itu? Nggak tahu kenapa bro, malah gue langsung berpikiran gue mau meninggal seperti orang tua gue. Kenapa? Satu di hari Jumat kalau misalnya orang Islam itu baik ya hari Jumat dan nggak tahu kenapa bokap tuh percaya banget nyokap tuh meninggal hari Jumat gitu ya. Waktu itu pas hari Jumat minggu kemarin tuh bokap pas ini bilang masa minggu depan sih gitu loh istilahnya, masa minggu depan ya katanya. Dan waktu itu hari Jumat itu pas nyokap meninggal tuh di jam 10 bro. Dan di situ yang membuat gue tidak menangis itu sebenarnya adalah nyokap bro. Dia itu mempercayakan kita dalam arti mama itu udah di tempat yang lebih indah sekarang. Jangan pernah kamu nangisin mama. Dan itu nggak tahu kenapa bro. Bokap pun juga gitu. Kita nggak nangis, gue nggak nangis bro. Sampai kita Raffi datang satu-satu ke rumah sakit gitu ya. Dia dengan mukanya yang istilahnya sedih banget gitu ya ngeliat kita. Gue sama sekali enggak. Karena gue ketika kita percaya, karena dalam agama juga misalkan kita ketemu Ustadz juga paling penting kita mau melakukan sholat tuh cuma percaya, kamu percaya nggak ada surga dan neraka? Kalau itu percaya ada itu berarti emang ibadah itu perlu istilahnya. Gimana caranya kamu ngelakuin gerakan tapi kamu nggak percaya dulu tuh ada kebaikan sama ada keburukan istilahnya. Gimana caranya kamu bersyukur misalnya kamu nggak percaya itu dulu intinya dasarnya itu dulu percaya nggak. Nah kalau gue ketika orang meninggal gue sangat percaya. Karena kata bokap tuh bener lah sebenarnya meninggal dunia itu kata-katanya salah yang paling benar itu adalah meninggalkan dunia tapi rohnya itu masih ada. Jasadnya doang gitu loh, rohnya masih ada. Meninggal dunia mungkin semuanya mati, enggak, rohnya masih hidup gitu loh. Dan dia itu kalau misalkan ini bahagia gitu loh. Dan kamu harus percaya kalau misalkan ada kehidupan ini, ada kehidupan yang lain nih nantinya. Ada surga neraka. Nah ini kalau misalkan di alam kubur itu namanya tamannya surga deh. Nah mama kamu lagi sana nih. Kan bro, sampai pas waktu terakhir gitu ya, pas waktu gue di liang kubur itu,
siapa mau ngajanin nih? Kakak gue ngelempar kakak gue ngelempar gue. Oh ya udah deh, Im nggak boleh nangis ya. Gue kaget. Sedangkan kita harus azannya di sebelah kuping nyokap kita, bro. Wah, gue bilang, dan udah di bawah gitu udah nih. Wah ini sih nangis nih gue bilang ampun, gue bilang kaget gue pas orang bilang itu ketika gue agak-agak beban lah istilahnya. Azan lah kita di sebelah. Pas kita ini baru ngerasa kehilangan, baru gue nangis. Merinding gue, bener itu hebat nyokap gue. Iya. Gue kalau ini aja udah mau ini lagi, nggak tahu bro. Jadi itu yang bisa bikin ini bukan gue, nyokap gue yang bilang sama gue, dan dia itu nyata lah bro. Itulah yang kadang-kadang tuh gue mau misalnya meninggal gue mau kayak nyokap gue bilang gitu. Itu loh. Ya. Yang gue pelajarin dari lu juga gitu ya, lo actually pas tahun 2012 itu lu kalau nggak salah baca buku ya? Iya. Buku apa? Renungan Kalbu. Renungan Kalbu. Iya. Nah, lu baca buku Renungan Kalbu dan Paula udah baca belum Renungan Kalbu? Belum. Baca dong kamu saya. Ya aku pengen baca belum. Iya kan? Gue juga penasaran jujur aja gitu. Renungan Kalbu itu kayak dari bringsatan loh berarti gue sampai gue berubah. itu apa yang satu kata dari buku tersebut atau satu kalimat yang benar-benar bikin lo kayak boom. Tujuan hidup di awalan lah dia tulis tuh ya, tujuan hidup kita sebagai manusia. Terus ditulis di situ kalau harta, keluarga, istri atau suami atau anak yang paling kita sayang itu hanya titipan. Yang ada itu adalah kita, saya sama Allah. Jadi ibadah itu cuma ada kita sama Allah. Jadi semua itu titipan. Anak yang paling kita sayang ini itu titipan semua, nggak ada yang asli. Yang asli itu adalah amal ibadah kita sama Allah. Di situ aja gue yang anjir. Selama ini kita mendewakan apa gitu ya, orang mencari uang terus, orang juga ada yang gila ke keluarga. Tiba-tiba juga baca juga kalau orang yang paling pintar itu adalah ketika orang itu memikirkan kematian 5 kali dalam sehari lah istilahnya ya. Buset. Iya. Jadi misalnya gini loh, kita memalas nih dalam arti nanti aja nanti saya asarnya pas sampai rumah deh. Tapi ketika kita mikir, di jalan takutnya gue meninggal lagi ininya. Nanti gue sholat dulu. Wow. Sholatnya juga ketika lagi mau cepet-cepet bilang, iya nanti gue meninggal lagi pas perjalanan. Minta maafnya lama banget bro, sujudnya lama banget. Wow. Karena dia berpikiran dia akan meninggal. Iya. Lama banget. Dan sama seperti misalnya tahajud gitu ya. Misalnya ini tahajud gue paling terakhir nih. Lama bro, karena kita cuman istilahnya gini lah. Lo sekarang nggak tahu nih umur lo berapa dibandingkan dengan lo 1 bulan lagi lo akan hukum mati nih. Ya. Kamu nih bro, dia tidak akan melewatkan 1 menit pun untuk misalnya terus-terusan. Dan itu memang sudah terjawab ya, waktu itu ada juga orang yang seperti itu. Dan akhirnya dia terakhir bilang, apa pesan terakhir? Saya cuma mau sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Jadi istilahnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Habis itu udah setrum atau apa. Jadi benar-benar ketika dia meninggal pun dia senyum. Jadi memang mendingan kita punya tahu waktu itu daripada kita nggak ada waktu. Karena memang gue waktu itu onge aja sudah gak ada tanda-tanda gue lagi ngobrol sama dia. Gue ke toilet tiba-tiba gue balik. Lihat dong foto yang mana kayak gitu, bangunnya udah gak bangun lagi. Secepat itu gila sih. Iya, jadi gue di situ benar-benar pikiran, jangan sampai nih istilahnya kita nanti soal ini ya, bener jangan bro. Bener. Ya itu sih, gue juga tadi udah sempat cerita juga sama Baim gitu, kayak waktu itu gue juga ngelewatin, kalau misalnya lu 2012 ya? Gue juga 2012. Ya sama. 2012 juga, iya 2012. Pita suara gue sempat bermasalah. Jadi gue kayak Raffi. Persis. Literally nggak ada suara keluar dan gue presenter gitu. Dan di situ gue ngalamin si breakdown gue. Nah pas breakdown itulah 2012 tuh mungkin kita udah tenar lah ya, udah terkenal gitu. Jadi kita udah punya influence, kita udah punya tabungan, kita udah punya semuanya, kita udah punya deh kayak ini. Cuman nggak ada satupun dari yang kita punya bisa menyelamatkan kita. Sehingga akhirnya kita cuma bisa berpegangan sama Allah gitu kan, sama Tuhan. Dan di situ baru kayak turning point gue tuh dari yang tadinya beli satu mana-mana gitu, sampai akhirnya mulai lagi. Dan I think itu yang gue bisa lihat dari lu juga sih 2012 gitu. Dan sekarang ini kan orang-orang pada ngelihatnya wah gila ini Baim sama Paula, YouTube-nya gini segala sukses banget dan lain-lain. Sebenarnya kalian sendiri masih ada tantangan nggak sih? What is kayak mungkin untuk marriage sendiri gitu? Tantangan terbesar untuk marriage sendiri itu apa di kalian sendiri? Setelah 6 tahun kita baru ini.
Sekarang masih. Enggak, kayak tadi gue bilang 7 tahun pertama itu angka kelengkapan. Itu adalah fondasi dari semuanya gitu. Jadi kalau misalnya di pernikahan 7 tahun pertama adalah fondasinya. Bener. Nah, di 7 tahun itu, di fondasi tersebut, lo yang nentuin tuh fondasinya mau seperti apa. Banyak orang yang fondasinya agak-agak Iya. fake harmoni, Iya, cuma untuk bener. pencitraan aja. Iya, bener. Jadi sehingga kalau misalnya dia lagi dia punya masalah gitu, dia diemin, dia nggak mau ngomong segala kayak gitu. Akhirnya jadi fake harmony. Bener, bener. But dari kalian sendiri, what is like the biggest challenge? Karena gue tahu sih, actually gue juga udah punya 2 anak gitu kan, kayak anak gue. Dengar dong beritanya, dia selalu cerita yang ketakutan dia tuh waktu takut anaknya dibawa kabur ke luar negeri sama istrinya. Iya, Saya iya. nonton itu di interview sama siapa ya? Gue sama siapa ya? Kayak gitu sempet Hah? ini yang Sama Raffi ya? Oh iya, sama Raffi ya? Iya, iya. keren banget. Tiba-tiba dia datang hari ini. Iya, iya. Baru berapa hari yang lalu aku nonton itu. Iya, iya, Raffi baru tayang berapa hari yang lalu. Iya, iya. Itu like literally, itu dia, itu tahun ke-5, tahun ke-6 tuh. Jadi itu klimaksnya tuh. Jadi, dan itu mungkin gue bisa bilang raja terakhir ya. Jadi kayak misalnya di 7 tahun itu, ya ada momen dimana gila ini istri gue sih bakal balik ke Jerman bawa 2 anak gue gitu. Dan maksudnya, ya gue udah stres banget, udah ini banget. Tapi untungnya enggak lah sampai sekarang. Kita udah Oktober ini kita bakal 9 tahun anniversary. So it's Tahun lu. you know, Udah thank lewat God. lah ya 7 tahun. Udah lewat 7 tahunnya gitu. Posternya. Nah, so good luck ya buat kalian ya. Pusing lu. Tapi seru lah. Belajar mulu ya kita ya. Iya sih. Tau gak, pernikahan itu belajar mematikan ego sendiri sih. Iya, Gila, itu benar-benar susah Itu bahasanya banget. Bener banget sih. Ya. Bener. Kan dulu waktu kita single dipikir oh nikah itu adalah jalan keluar. Ya. Ternyata pas nikah buka istilahnya ya kita nggak akan berhenti di situ. Masalah tuh pasti ada aja. Mungkin masalah nggak ada waktu kita meninggal kali udah nggak ada masalah. Ya, exactly. Ya. Jadi ya udah sebenarnya ya lebih ke penyesuaian aja sih dan belajar nggak ekspektasi. Ya, you Karena cannot. once kita ekspektasi ya kita pasti akan sakit hati sendiri kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan sama Exactly. toleransi gitu aja sih. Ini pertanyaan terakhir, just to wrap things up. Gue pengen tahu karakter Allah di mata kalian itu seperti apa? Mahal lah bro. Mahal semuanya. Maha baik, maha mengetahui, maha... Kayak hubungan Allah ke lu itu seperti apa? Seperti gimana gitu? Kalau Islam tuh di Islam tuh ada satu momen tuh yaitu tahajudnya sepertiga malam yang kita itu merasa deket banget ya. Dan sekarang gue ngebiasain tuh setiap Allah bener-bener pas Allah tuh gue harus ngerasa dia itu deket. Bukan cuman Allahu Akbar, bukan gitu. Ya. Gue tuh Allahu Akbar. Harus dia istilahnya dia mendengarkan apa yang kita ngomong, mendengarkan apa yang Pernah kita nangis gak sih pas saat itu? Oh iya, jadi gini loh, kalau nangis dalam sholat tuh sangat dirindukan ya. Terkadang juga kemarin-kemarin tuh, gue nangis-nangis lagi ya, kenapa ya? Aduh, dan itu gak bisa dibuat-buat bro, nggak bisa sama sekali. Ya. Aneh itu, mulai agak-agak mempermasalahkan diri sendiri. Duh, kenapa ya? Apa ini ya? Kenapa nih gue ya? Dulu kayaknya gampang banget setiap tahajud tuh nangis. Sekarang kan kenapa ya? Nggak pernah ini. Tiba-tiba kemarin lah ada satu momen gue udah tidur di sini pas pulang ke rumah di jam 3. Akhirnya sholat, pas sholat tuh langsung gue kangen banget. Itu baru Allah aku udah nangis terus sampai sujud nangis. Nah kalau gue udah nangis terus tuh minta ampunnya tuh nggak berhenti bro. Ya. Karena gue tahu gue banyak banget dosanya bro, ampuni terus ya. Nah pas besoknya baru cerita sama Paula, karena menurut gue itu satu kejadian besar ya, karena gue udah lama banget gak itu enak banget, rilis banget, dan itu gue harus bener kata lo, apa sih yang bikin lo itu ini, karena itu penting banget ya bro, ketika kita melakukan suatu gerakan doang tanpa kita merasa deket, itu kan hampa juga sih. Ya. Dan Jadi ritual aja. Kayak, betul. Ya. Betul, dan gue sangat percaya gitu ya, dulu gitu ya, gue tuh sekarang masih banyak tuh bisikan-bisikan yang istilahnya kayak contoh simple deh, ketika gue mau berbagi gitu ya, ada orang gitu ya, gue kamera gitu loh, mulai tuh bro ngomong tuh, lo kok ngelakuin ini udah sekarang aneh nih, mikirnya kok kamera gitu loh, ngerti nggak bro? Wow. Wah jadi, kok mulai tuh bro ngomong tuh semuanya, iya kok jadi aneh gue bilang. Wow. Akhirnya ngasih, habis itu udah mikirlah sendiri, iya kok jadi aneh nih ya.
Itu bisikan itu tuh, nah kadang-kadang bisikan itu tuh gue ngejaganya dengan sholat ya kalau gue percaya. Pernah juga dulu tuh pas zaman-zaman bengal dulu tuh pernah begini tiba-tiba hilang. Hilang Ya. semua. Jadi kayak misalnya kita nggak sholat gitu ya, lempeng aja bro. Kayak nggak ada rasa bersalah, lempeng aja tiap hari kayak sholat. Kalau misalnya kita lagi gini nih kayak belum isya gitu, ya lu belum isya lu sholat gih, kayak gitu ada gitunya. Tapi misalkan pas kita ngelakuin dosa besar gitu ya, kadang-kadang tuh kayak jalanin satu hari itu kayak biasa aja. Kayak makanya gue kadang-kadang suka takut ya kalau apalagi misalkan teman dekat gue atau gimana dia itu misalkan nggak sholat itu kayak kok lempeng aja ya. Karena menurut gue itu agak bahaya. Kenapa? Jadi dia udah nggak ada si yang suara Menjaga, kecil yang ngejagain untuk ngomong ke jalan yang benar kayak gitu. Iya. Ya udahlah ini udah ya oke. Cuman ada itu istilahnya nyari uang yuk, kerja yuk gitu. Iya, iya, Tidak ada iya. arah kanan dan itu bahaya banget ya menurut gue. Dan itu sangat gue rasakan ketika memang gue sekarang itu gue menjaga bisikan itu. Ya seperti kata lu, Im lu milihnya gimana ini? Gak ada obat ya bro, gak ada rumusan ya. Istilahnya rumusannya cuman apa yang kita ini mungkin orang bilang itu intuisi apa gue nggak tahu, cuman adalah itu yang bikin gue gerak sekarang itu loh. Kayak kemarin tukang rujak itu gue cerita aja, tukang rujak gue berhenti tiba-tiba pas gue berhenti ngeliat tukang rujaknya nggak ada, mana tuh orang ya gue bilang. Tapi kita tetap jalan, sedang kita udah jam 5:30 waktu itu ya, cuma punya 30 menit lagi istilahnya untuk, tinggal waktu dikit lagi nih. Belum ada vlog lagi nih istilahnya, belum ada istilahnya takutnya nanti kita ini, apa ya. Akhirnya di seberang tuh ada tukang buah, gue belilah buahnya. Cuma pas gue ngobrol sama dia, nggak ada feeling bro. Akhirnya bayar sesuai harga buah itu. Nah, nggak hanya berbagi lah. Ada tukang taksi lah. Tukang taksi itu, akhirnya gue bilang sama dia, anterin yuk ke Tanah Kusir. Gue bilang, gue pakai ini ya, nggak kelihatan. Kan sebenarnya mau berbagi juga ya. Dia bilang mau pulang, nggak bisa. Oh ya udah deh, akhirnya berangkat ke situ, mau ke mobil, ada belokan. Nggak tahu, belok. Belok ke situ, ada tukang warung yang tadi gue mau ngasih tukang warung, tukang warung aja deh gitu loh. Pas lagi mau bayar tukang, nggak ada feeling juga istilahnya. Pas sebelah kanan ada tukang rujak ya bro. Tukang rujaknya ada sebelah kanan, dia lagi di rumah terpencil itu ya. Merinding bro gue, ini kan tukang rujak yang tadi ya. Gue ke situ dan di situ ada rumahnya dan gue langsung spontan dibayar, ada rumahnya, ada istrinya sama anaknya. Dan di situ gue bisa masuk rumahnya dan di situ gue bilang gue nyari loh. Bisa gue sampai sini tuh nggak ada obat lah istilahnya. Mana bro? Bisikan itu kental istilahnya iya. Dan yang gue suka itu gue nggak tahu ya, mungkin lu jadi jawaban buat si tukang rujak tersebut. Si tukang rujak itu nggak tahu doanya apa sama anaknya, sama istrinya di rumahnya, tapi dan akhirnya Tuhan ngirim lu. Betul. Ya kan sebagai perantara itu keren banget. Apalagi yang ini ya, yang kan adiknya dia nikah sama orang yang istilahnya suka nonton kita di istilahnya di Bapau jadi kita ke Turki kerjaan bro. Kerjaan iklan ya, kita berdua tuh. Gue cuma iseng bilang sama dia, ajak ya adik kamu, kasihan gitu loh. Kasihan, ajak lah. Gue bilang, oh iya, ajak lah akhirnya sama dia. Kita ke mall lah, lagi break waktu itu ya. Kita ke mall. Pas sudah mau pulang, dia ngomong, ke situ yuk. Ke situ tuh maksudnya ke Century-nya sana lah bro. Di bawah mall. Dia pas di dalam, gue di luar. Manggil lah orang, bapau gitu. Laki-laki, orang Indonesia. Gue bilang, siapa? Ini. Oh iya. Restoran di sini yang enak di mana? Gue bilang. Dia bilang ini Nusret itu. Ini. Oke. Lo inin gue deh. Pakai bahasa Turki. Gue bilang inin. Berenam ya. Gue bilang. Oke. Tapi sudah. Singkat cerita, tiba-tiba kita udah berenam ini, tiba-tiba mereka jadian lah. Nah sekarang pertanyaan gue, Allah tuh mendesain sehebat itu loh bro. Kalau misalkan gue gak ada kerjaan di Turki, dia gak ketemu. Sekarang udah kawin berdua. Iya. Gila. Itu lebih random lagi dari kita. Gila. Mendesainnya tuh lo tau nggak sekian detik bro. Misalkan ya kalau kita nggak ke Turki nggak akan ketemu. Setelah itu kalau gue ngajak adenya nggak akan ketemu. Kalau kita nggak ke mall itu nggak akan ketemu. Kalau gue mau pulang dia nggak bilang saya mau beli ini nggak ketemu. Kalau misalkan tiba-tiba di dalam juga misalkan gue nggak ada inisiatif, lo ini bro sepersekian detik kalau kita pulang nggak akan ketemu bro. Jadi jangan takut kalau Allah itu sudah istilahnya mendesain lo tuh udah diatur semuanya. Ikhlas aja lah. Emang bener ikhlas. Gila, bro, ikhlasin sama Tuhan sehingga Tuhan yang bisa ngatur gitu. Kadang-kadang kita sebagai manusia kayak, bentar, biar gue yang ngatur. Gue bisa. Gue gak pengen lah ngeribetin lo sama masalah gue. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ikhlas, Tuhan yang akan ngatur dan itu akan jauh lebih baik gitu kan jadinya. Dan kalau misalnya Paula sendiri gimana? Like what's
karakter Allah di mata lu seperti apa dan hubungan lu sama Allah seperti apa? Ya udah pasti sama ya, maksudnya kayak kita tuh nggak bakal, salah satunya kita ini agama tuh supaya kita mengontrol diri kita juga gitu loh. Kalau kita nggak takut Tuhan, nggak takut agama, kita tuh ya bisa bener-bener ngelakuin sesuatu tuh bener-bener ya nggak inget apa-apa gitu ya. Bahwa menurut aku tuh yakin banget agama tuh adalah fondasi gitu. Makanya kayak Keanu gitu, aku dari awal tahu. Karena kan aku lahir dari keluarga yang beda agama, walaupun bapak aku kan mualaf. Cuman makanya menurut aku agama tuh penting banget karena aku ngerasain sendiri. Walaupun nanti keluar itu maksudnya pergaulannya gimana, apapun itu. Tapi kalau dia udah tahu basicnya, fondasinya, itu pasti istilahnya Allah akan ngasih petunjuk, walaupun pastilah namanya manusia nggak mungkin lah kepleset kemana ya kan, tapi at least untuk ngegiring ke arah yang benar tuh pasti udah ada fondasi yang kuat, dan itu menurut aku tuh penting banget gitu ya. Mungkin minimal ya dengan sholat itu ya tahu itu sendiri gitu loh. Syukur-syukur bisa baca Al-Quran apa semuanya, jadi tuh itu fondasi yang paling penting tuh adalah agama. Dan yang keren itu kayak nanti Keanu itu sama kalian itu menjadi satu unit kayak ya ambasadornya Allah gitu. Jadi kayak iya nggak sih? Yang kayak ya kalian jadi satu unit yang jadi terang itulah yang bakal bikin orang-orang kayak gila. Gue pengen lu jadi keluarga bapak gitu misalnya gitu like. Itu juga jadi istilahnya apa ya? Jadi ya bisa dibilang bangga tapi bukan nggak segitunya juga ya sayang. Maksudnya jadi kayak beban juga kita karena kan kadang-kadang itu kan kalau dibilang oh couple goals, oh keluarga ini ya gitu tuh kalau buat kita tuh kayak ya kita tuh juga sebenarnya masih berantem. Sebenarnya normal juga, kita juga sering gontok-gontokan, berantem. Orang juga itu, tapi kan kadang-kadang ya memang kita tahu posisi, kadang-kadang ketangkep kamera gitu kan. Tapi ya itu namanya kita lah hidup penyesuaian lah ya, sama-sama lah kita saling ngertiin. Karena ya bener, karena Ashraf juga karena si BCL itu juga aku jadi belajar kayak kita tuh waktunya tuh kapan sih? Ini kadang-kadang kalau misalnya marah nih ya, kalau kesel sama suami atau apa gitu kayak mau kita tuh bareng tuh mau berapa lama sih gitu. Jadi kadang-kadang untuk menekan ego sih pasti ya, cewek udah pasti egonya juga tinggi juga gitu. Tapi kayak pas ngelihat ke situ tuh kayak jadi tamparan juga, pelajaran buat kita. Mau sampai berapa lama sih kita bareng. Jadi kayak ya udahlah, ikutin aja ya udahlah gitu. Jadi kayak lebih ridho lah bahasanya. Kalau kemarin udah kata Ustadz, kalau ikhlas tuh lebih ikhlas ngakuin sesuatu yang kayak sholat apa-apa. Tapi kalau ridho tuh kayak ya lebih jalanin aja gitu loh. Itu tuh pelajaran banget sih gitu. Jadi bener-bener kita ingetnya itu inget mati, inget dunia ini sementara. Mau sampai kapan sih kita bareng, belum tentu kita besok juga amit-amit kenapa-kenapa kan kita nggak ada yang tahu. Jadi ya sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu dan ini memori yang maksimal lah ya, walaupun itu tantangan ya pastinya. Tapi at least aku misalnya istri udah berusaha semaksimal mungkin gitu loh. At least gak bakal nyesel ntar kalau sampai kenapa-napa gitu. Guys, gue pengen bilang kalau misalnya kalian tuh bisa dibilang kayak relationship with God goals. Kayak iya karena relationship kalian dengan Allah itu yang membuat ya kayak gini sekarang kita bisa ngelihat gitu ya hasilnya, dan kita bisa ngelihat bahwa inspirasi yang kalian buat dan impact yang kalian hasilkan buat orang-orang banyak di Indonesia gitu kayak gila. You know, yes bakal lebih banyak orang yang bakal mikir kapan gue dapet giveaway-nya, tapi ya at the same time kayak gue sendiri gue terinspirasi banget sama sama kalian juga gitu, like bagaimana cara lo melibatkan Allah di hubungan lo, di pernikahan lo, even sebelum pernikahan pun doa lo juga gitu sampai akhirnya jadi kenyataan juga gitu. And it's guys, thank you banget gue boleh main ke sini. Pertanyaannya sangat berbobot sekali ya. Beda nih, hebat. Ini berbobot loh. So guys, thank you banget, dan jangan lupa guys kalau misalnya kalian pengen tahu obrolan gue dengan tetangga gue minggu depan, kira-kira siapa tetangga gue, ini bakal gak kalah serunya, makanya langsung klik subscribe atau klik lonceng atau belnya, dan share video ini, dan khususnya kepada kalian yang mungkin kenal sama tetangga kalian juga atau keluarga kalian atau orang yang kalian sayang yang mungkin bisa terinspirasi dari ceritanya Mbak Im dan Paula. Share video ini ke mereka. Guys, thank you so much again. Thank you so much guys. Thank you. Obrolan yang sangat membuat gue merinding ketika membicarakan kisah hidup seorang Baim Wong dan juga seorang Paula Verhoeven. Semoga kalian semua yang nonton ini bisa memetik hikmah yang terbaik dari sosok tetangga gue, Baim Wong dan juga Paula. Share video ini sekarang juga. Dan jangan lupa klik subscribe dan dapetin notifikasi dari channel ini.
jam 4 sore hanya di channel YouTube Daniel Mananta Network.